بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. والحمد لله Allah Tabaraka wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita kesehatan dan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kembali kita berkumpul di dalam majelis ilmu melanjutkan pengajian kita dari kajian Sahih Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma yang menjelaskan tentang bagaimana diangkatnya ilmu dari permukaan bumi. Hadis yang agung sekali yang sekaligus memberikan peringatan kepada kita sekalian untuk senantiasa memelihara ilmu, bersabar mempelajari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebelum datangnya masa tersebut, masa di saat umat semakin terjatuh dalam kehinaan, ketika mereka berlomba-lomba untuk meraih dunia yang mereka miliki, dan mereka pun merupakan ilmu, dan mereka mengangkat tokoh-tokoh yang bukan dari kalangan para ulama, dan mereka menganggapnya sebagai para mufti, sebagai para ulama yang dijadikan sebagai rujukan dalam perkara-perkara din yang
menyebabkan mereka tersesat dan menyesatkan umat dari jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka pada malam hari ini insyaallah Ta'ala kita memasuki bab yang berikutnya, masih dalam kitabul ilmi. Berkata Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah ibn Bardizbah Al-Ju'fi maulahum Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, babun hal yuj'al lin-nisa'i yawmun ala hilatin fil ilmi. Bab, apakah boleh dijadikan untuk para wanita ada satu hari tersendiri di mana mereka mempelajari ilmu syar'i. Di dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala hendak menjelaskan bahwa talabul ilm, menuntut ilmu, diwajibkan bukan hanya kepada kaum lelaki, namun menuntut ilmu tersebut juga merupakan hak dari kaum wanita, di mana mereka wajib untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempelajari hukum-hukum Allah, kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan atas mereka. Sebagaimana kaum mukminat diperintahkan untuk beriman dan beramal saleh, maka demikian pula kaum lelaki diperintahkan beriman dan beramal saleh. Dan yang mulia di antara mereka adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum wanita juga termasuk dalam keumuman firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyamakan kedudukan kaum wanita dengan lelaki dalam hal iman dan amal saleh. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dalam siapa yang beramal saleh, apakah dia laki-laki atau dia seorang wanita, dalam keadaan dia mukmin, maka kami akan berikan kepada mereka penghidupan yang baik, dan kami akan membalas pahala mereka dengan yang terbaik dari apa yang telah mereka amalkan. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala yang menjelaskan tentang keutamaan kaum wanita apabila mereka beriman dan beramal saleh, kedudukannya sama dengan kaum lelaki di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mempelajari iman dan belajar amal saleh dituntut kepada kaum wanita sebagaimana dituntut kepada kaum lelaki, sehingga para wanita pun berhak untuk memiliki porsi dalam talabul ilm. Maka di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan bahwa bagi para wanita diperbolehkan untuk diberikan waktu khusus secara tersendiri untuk mereka dalam menuntut ilmu. Dan di sini Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan apa yang telah
diamalkan oleh para sahabiyat pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semangat mereka dalam talabul ilmu, sehingga mereka pun memiliki waktu khusus di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan nasihat-nasihatnya dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kaum wanita. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Adam, telah memberitakan kepada kami Adam bin Abi Iyas Abdurrahman Al-Marruzi Abu Hasan Al-Asqalani. Beliau Adam bin Abi Iyas ini asalnya berasal dari Khurasan. Kemudian beliau tumbuh di negeri Baghdad dan awal mula beliau menuntut ilmu di Baghdad. Lalu setelah itu beliau pun melakukan rihlah, perjalanan dari satu negeri menuju ke negeri yang lain, dari Baghdad menuju Kufa, kemudian ke Basrah, kemudian setelah itu ke Hijaz, ke Mesir, ke Syam, berkeliling mendatangi para masyayikh, para ulama hadis yang hidup pada zamannya. Dan tapi terkhusus beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Syu'bah bin Al-Hajjaj Amirul Mukminin, sehingga Imam Ahmad rahimahullah ta'ala memberikan pujian riwayat Adam bin Abi Iyas, terkhusus apabila dia meriwayatkan hadis dari Syu'bah. Imam Ahmad rahimahullah kana matinan 'inda Syu'bah, bahwa Adam bin Abi Iyas ini kokoh apabila dia meriwayatkan hadis dari Syu'bah Ibnu Hajjaj rahimahullah ta'ala. Dan riwayat ini termasuk di antara riwayat Adam yang beliau meriwayatkan hadis dari Syu'bah. Qala haddatsana Syu'bah bin Hajjaj Abu Bistam Amirul Mukminin fil hadis. Qala haddatsani Ibnu Al-Asbahani, beliau berkata telah memberitakan kepadaku Ibnu Al-Asbahani. Ibnu Al-Asbahani ini namanya Abdurrahman, akan disebutkan nanti dalam riwayat yang berikutnya bahwa Ibnu Al-Asbahani adalah Abdurrahman bin Abdullah Al-Asbahani, dan beliau berasal dari Kufa. Qala sami'tu Aba Salih Zakwan, beliau berkata aku telah mendengarkan Abu Salih Zakwan As-Samman, beliau dari Madinah, termasuk di antara perawi yang banyak meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Yuhadditsu an Abi Sa'id Al-Khudri, bahwa Zakwan Abu Salih memberitakan hadis ini dari Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan, Abu Sa'id Al-Khudri Al-Khadraji, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Abu Sa'id Al-Khudri, qalatin nisa'u lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berkata kaum wanita, yakni dari kalangan para sahabiyat, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nabana 'alaika ar-rijal, berkata para wanita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum lelaki telah mengalahkan kami terhadap wahai Rasulullah.
kaum lelaki telah mendominasi dalam menuntut ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka setiap hari waktu Rasulullah alaihi wasallam kebanyakan bersama kaum lelaki. Kesempatan bagi para sahabat dari kaum lelaki untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang Islam, mendapatkan barakah dengan ceritakan mereka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini membuat cemburu para wanita, sehingga mereka datang kepada Rasulullah alaihi wasallam dan mereka mengatakan, wahai Rasulullah, kami telah dikalahkan oleh kaum lelaki dalam mendatangimu. Faj'al lana yawman min nafsika, maka jadikanlah untuk kami satu hari dari dirimu sendiri, yakni berikan waktu kami khusus di mana engkau yang memberikan dan menyampaikan ilmu kepada kami, satu hari khusus. Maka ini yang diminta oleh kaum wanita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, "Fara'adahunna yawman." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah menetapkan janji dengan para wanita. Pada satu hari, laqiyahunna fihi, di mana Rasulullah bertemu dengan mereka pada hari tersebut. Fara'adahunna, maka Rasulullah pun menasihati mereka pada hari itu. Wa amarahunna, dan memerintahkan mereka dengan perintah-perintah. Fakana fima qala lahunna, dan termasuk di antara yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum wanita pada saat itu, Rasulullah menyatakan, "Ma minkunna imra'atun tuqaddimu thalathatan min waladiha illa kana laha hijaban minan nar." Tidak seorang pun dari kalian, seorang wanita yang tuqaddimu thalathatan, coba itu anak-anak bisa tuqaddimu thalathatan min waladiha, yang mempersembahkan 3 orang anak dari anak-anaknya, illa kana laha hijaban minan nar, melainkan 3 anak yang dipersembahkan, maksudnya yang meninggal pada masa kecilnya, tidaklah seorang wanita yang mempersembahkan, artinya meninggal dunia pada masa kecilnya dari 3 orang anaknya, melainkan 3 anak tersebut akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Faqalat imra'atun, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini, maka seorang wanita pun bertanya kepada Rasulullah alaihi wassalam, "Wasnaini, bagaimana kalau yang meninggal itu 2? Dari 2 anak yang masih kecil, yang belum mencapai usia balik." Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wasnaini." Demikian pula 2 anak. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dari Abu Sa'id Al-Khudri
menjelaskan kepada kita beberapa faedah yang penting untuk kita petik dari hadis yang mulia ini. Di antara faedah yang disebutkan di dalam hadis ini, semangat para wanita sahabiyat dalam menuntut ilmu, semangat mereka untuk mendapatkan ilmu syar'i dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka merasakan pentingnya talabul ilmu, dan bahwa menuntut ilmu merupakan salah satu kewajiban mereka. Kaum wanita termasuk dalam keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban atas setiap muslim. Muslim di sini mencakup lelaki dan wanita. Mencakup lelaki dan wanita. Sehingga karena pentingnya talabul ilmi, ini pun dirasakan oleh kaum wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu mencari kesempatan untuk mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mereka butuh untuk bertanya kepada Rasulullah dalam urusan agama. Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha memberikan pujian khusus kepada wanita Ansar disebabkan karena keberanian mereka untuk bertanya, dan mereka tidak punya rasa malu dalam hal menuntut ilmu syar'i, mengetahui hukum-hukum dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, khairun nisa'i nisa'ul ansar, lam yamna'hunna al-haya'u ay yatafaqqahna fid din. Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar, tidak mencegah mereka adanya perasaan malu dari menuntut ilmu agama, dari tafaqquh, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka dikenal sebagai orang-orang yang berani. Apa saja yang mereka ingin tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka melihat itu bermanfaat, maka mereka tanyakan kepada Rasulullah alaihi wasallam. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha mempersaksikan kebaikan para wanita Ansar dalam hal ini. Yani mereka senantiasa menuntut ilmu, bertanya, sampai satu ketika yang menunjukkan tanpa rasa malunya mereka dalam hal ini, sebab dalam menuntut ilmu tidak sepantasnya seorang itu malu. Apabila yang dituntut itu adalah kebenaran, al-haq, maka sepantasnya dia berusaha untuk mengerti hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna Allah la yastahi min al-haq. Fahal 'ala al-mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat?" Sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Apakah wajib bagi seorang wanita untuk mandi apabila dia mimpi? Apabila dia mimpi. Nah, di dekatnya ada Ummu Salamah, merasa malu dengan pertanyaan ini. Namun Ummu Sulaim telah memberikan muqaddimah, pertanyaan yang subhanallah, yang baik, dan memberikan muqaddimah yang baik pula. Allah itu tidak malu dari kebenaran. Apakah wajib bagi seorang wanita untuk mandi apabila dia bermimpi? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Na'am idza ra'atil ma'." Iya, apabila dia melihat air, yakni apabila dia mimpi basah.
yang menyebabkan keluarnya air. Sebab wanita hukumnya sama dengan laki dalam hal ini. Maka yang menjadi syahid dari apa yang kita sebutkan bahwa para wanita sahabiyat di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka adalah orang-orang yang semangat dalam menuntut ilmu. Tidak menghalangi mereka urusan rumah tangga dari thalabul ilm. Walaupun tentunya satu hal yang lumrah bahwa kaum lelaki lebih sering datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah satu kewajaran. Kaum lelaki lebih sering bersama Rasulullah Alaihi Wasallam. Dalam safar yang menemani adalah para sahabat. Perjalanan-perjalanan peperangan yang menemani adalah para sahabat ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di luar rumah. Sehingga wajar kalau para lelaki lebih banyak bertemu Rasulullah dan mengambil ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan para wanita, kesibukan rumah tangga, kemudian tinggalnya mereka di rumah-rumah mereka, yang tentunya mereka tidak sesering kaum lelaki dalam mendatangi Rasulullah SAW. Akan tetapi kesibukan mereka dalam urusan rumah tangga atau tinggalnya mereka di rumah-rumah mereka ternyata tidak menghalangi mereka dari thalabul ilmu, dari menuntut ilmu langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di kalangan para wanita, terkhusus ummahatul mukminin, kedekatan mereka dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar dimanfaatkan. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu taala anha menjadi seorang alimah, allamah, faqihah, muhadditsah yang masyhur di kalangan wanita. Kedekatan beliau dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, status beliau sebagai seorang istri, ditambah lagi umur beliau yang sangat muda sekali, yang merupakan kesempatan yang besar dalam menggali ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Az-Zuhri rahimahullah ta'ala ketika beliau memberikan pujian kepada ilmu Aisyah radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan, kalaulah dikumpulkan seluruh ilmu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dikumpulkan bersama ilmunya seluruh para wanita dibandingkan dengan ilmu Aisyah radhiyallahu anha, la kana ilmu Aisyah afdal. Maka ilmu Aisyah radhiyallahu ta'ala lebih afdal daripada ilmu yang lain. Ini menunjukkan kesungguhan Aisyah dan kedekatan beliau di samping Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan barakah. Walhasil dari sini ma'asyara ikhwah rahimakumullah menjelaskan kepada kita bahwa keluarga, istri-istri kita, anak-anak wanita kita juga membutuhkan ilmu syar'i, butuh pengarahan ilmu, butuh mendapatkan bimbingan ilmu semampu mungkin. Apabila mereka diberikan kesempatan untuk belajar takhasus, alhamdulillah, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, belajar ilmu alat, belajar ilmu nahwu, belajar bahasa Arab, menghafal kitabullah tabaraka wa taala, belajar fikih, ahkam, tauhid, aqidah dan yang lainnya, maka ini merupakan nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada wanita tersebut. Sebab umat ini juga membutuhkan seorang wanita yang mampu untuk memberikan pendidikan kepada generasi yang berikutnya. Wanita dibutuhkan, ya, ada seorang alimah, ada seorang hafizah di kitabillah,
azza wa jalla, seorang faqihah, na'am, seorang yang mengerti hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun seorang wanita belajar tentang tauhid, dasar-dasar tauhid, dasar-dasar fikih dan seterusnya, ini adalah suatu kewajiban tentunya. Namun yang kita maksudkan adalah yang lebih dari itu. Dibutuhkan adanya para wanita yang mereka benar-benar mutakhassisah, yang memfokuskan diri untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian mereka yang mendidik generasi berikutnya memberikan faedah kepada generasi-generasi yang berikutnya. Semoga Allah Jalla wa ala memberikan manfaat kepada mereka. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bolehnya memberikan janji. Sebagaimana Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan, salah satu faedah dari hadis ini jawazul wa'd, boleh memberi janji. Ya. Apabila ada seorang minta untuk ditetapkan perjanjian dalam satu perkara, lalu kemudian dia memberikan janji, dan sebaiknya dia mengucapkan insyaallah, terhadap perjanjian tersebut. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa termasuk di antara perkara sunnah termasuk di antara perkara sunnah adalah menertibkan waktu pelajaran, tanzimud durus, dan bahwa perkara ini bukan perkara bid'ah sebagaimana yang disangka oleh sebagian mereka, menetapkan waktu secara rutin. Ya, disebutkan di dalam hadis ini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjanjikan bagi mereka satu hari di mana Rasulullah Alaihi Wasallam mengajarkan ilmu kepada mereka, memberikan nasihat kepada mereka. Demikian pula yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana beliau pada saat memberikan nasihat kepada murid-muridnya, beliau menetapkan satu hari Kamis. Ya, hari Kamis beliau memberikan wasiat dan nasihat. Dan beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bi mau'izah. Adalah Rasulullah alaihi wasallam menjalang-jalangkan kami dalam memberikan nasihatnya. Maka menertibkan durus, menertibkan pelajaran setiap hari ini, misalnya jam demikian, ini ada sumbernya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah telah menjanjikan bertemu hari ini. Bertemu hari ini di rumah fulana.
yang mana Rasulullah SAW mengajarkan ilmu kepada mereka. Nah, sebab ada sebagian mereka mengingkari, yaitu dari orang-orang yang memang para ulama mengingkari cara-cara mereka dalam berdakwah. Ketika para ulama mengingkari cara berdakwah jamaah tabligh, kenapa kalian menetapkan dalam berdakwah 3 hari, 10 hari, 40 hari, 4 bulan? Nah, kenapa kalian menetapkan ini cara-cara bid'ah dalam berdakwah? Dan itu menjadi sesuatu yang mukarrar di mana-mana antum mendatangi jamaah tabligh. Nah, pada acara-acara istimewa mereka ujung-ujungnya anjuran untuk khuruj. Ya, 4 bulan. Kemudian turun 40 hari, kemudian seterusnya. Nah, dari mana tahdid seperti ini? Pembatasan berdakwah, ditambah lagi tentu kemungkaran-kemungkaran yang lainnya, tata cara berdakwahnya, kemudian berdakwah yang tanpa disertai dengan ilmu, di atas kejahilan, tanpa tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Termasuk pula di antara yang diingkari oleh para ulama ketika mereka membatasi dakwah, khuruj. Dan itu yang mereka istilahkan dengan al-khuruj fi sabilillah. Al-khuruj fi sabilillah. Nah, 4 bulan. Antum tidak pernah mendengarkan dari mereka ajakan 5 bulan, 6 bulan. Ada 4 bulan. Nah, menjadi satu yang mukarrar dimanapun mereka berada. Karena itu yang telah menjadi ketetapan dari pimpinan mereka, dari jamaah ini. Dari mana batasan tersebut? Nah, yang anehnya lagi, mereka tidak mengistilahkan al-khuruj kepada mereka yang mengisi pengajian. Misalnya, kalau kita ingin berdakwah keluar satu tempat, mengadakan daurah, itu bukan khuruj fi sabilillah dalam istilah mereka. Nah, karena tidak sesuai dengan cara-cara mereka yang diistilahkan al-khuruj fi sabilillah dalam istilah mereka yang mereka tetapkan cara-caranya. Harus melalui amir, kemudian sudah ditentukan tempatnya di mana, kemudian tata caranya ketika mereka berjaulah, dan seterusnya dari cara-caranya. Ma anzalallahu biha min sultan wa lam yakun ma'rufan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, para ulama salaf. Nah, Rasulullah alaihi wasallam ketika mengirim para sahabat untuk keluar berdakwah, Mu'adz bin Jabal, Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpesan kepada mereka, Anda keluarnya 4 bulan saja. Keluarnya 4 bulan. Nah, sama sekali. Keluar. Yang kamu datangi itu adalah ahlu kitab. Engkau mendatangi negeri Yaman. Falyakun awwal ma tad'u ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Dan seterusnya dari hadis yang ma'ruf. Lalu dari mana penetapan dakwah seperti ini? Nah, ketika mereka diingkari atas cara dakwah mereka pun mengatakan kalian juga menetapkan pengajian Sahih Bukhari setiap malam Kamis. Nah, kalian menetapkan juga setiap pekan pengajian Bulughul Maram setiap malam Sabtu, pengajian Fathul Majid setiap malam Rabu, dan seterusnya. Kalian juga menetapkan. Dari mana? Berarti apa yang kalian amalkan juga bid'ah? Oh, tidak, sama sekali berbeda. Tanzimud durus minas sunnah, menetapkan, mengatur pelajaran, ya, termasuk dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
berdasarkan hadis yang kita bacakan ini. Nah, maka tidak ada celah bagi mereka untuk mengingkari apa yang telah ma'ruf dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang diamalkan oleh para ulama as-salaf ridwanullahi alaihim ajma'in. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita diperbolehkannya wanita untuk keluar dari rumahnya apabila ada hajat. Boleh. Asal hukumnya seorang wanita tinggal di rumah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyah al-ula." Wahai para wanita, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian dan jangan kalian bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah yang dahulu. Perintah untuk tinggal di dalam rumah, dan apabila keluar maka tidak diperbolehkan seorang wanita itu bertabarruj. Apa yang dimaksud tabarruj? Apabila seorang wanita keluar dari rumahnya dalam keadaan dia melakukan pelanggaran dari syariat Allah Subhanahu wa taala dengan menampakkan perhiasan pada saat keluar dari rumahnya, menutup sebagian tubuhnya dan menampakkan sebagian yang lain. Ini termasuk tabarruj. Ataukah dia keluar rumah berpakaian tapi dengan pakaian yang ketat sehingga memperlihatkan lekukan tubuhnya. Ini juga termasuk tabarruj. Seorang wanita keluar lalu kemudian dia sengaja melenggak-lenggokkan jalannya yang dapat menimbulkan fitnah. Ini juga termasuk tabarruj. Bagaimana yang disebutkan oleh Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu atau Qatadah bin Di'amah as-Sadusi. Beliau mengatakan, "Idza kharajtunna min buyutikunna wa kanat lahunna misya wa takassurun wa taghannuj." Apabila para wanita itu keluar dari rumahnya lalu kemudian mereka berjalan dengan lenggak-lenggok, sehingga menimbulkan fitnah. Ini juga termasuk tabarruj. Atau seorang wanita keluar dengan memakai wangi-wangian, memakai parfum, sehingga menyebabkan baunya tercium oleh kaum yang ada di sekitarnya. Ayyuma imra'atin ista'farat famarrat 'ala qaumin liyajidu rihaha fahiya kadza wa kadza, yani zaniyah. Siapa saja dari seorang wanita yang memakai wangi-wangian lalu dia melewati satu kaum sehingga mereka mencium baunya, maka wanita itu seperti ini dan ini, yakni dia seperti seorang wanita penzina, waliyadzubillah. Maka ini semua adalah bentuk tabarruj yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qarna fi buyutikum, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Namun apabila ada hajat, apabila ada kebutuhan, maka diperbolehkan. Termasuk di antara kebutuhan tersebut apabila seorang wanita keluar dalam rangka thalabul ilm, belajar, menuntut ilmu, maka diperbolehkan dengan menjaga adab-adab syar'i dan menjaga identitas diri sebagai seorang wanita muslimah. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa suara wanita bukanlah aurat. Suara wanita bukan aurat. Ya, oleh karena itu di dalam hadis ini terjadi dialog antara Rasulullah SAW dengan wanita tersebut.
wanita datang kepada Rasulullah mengatakan ghalabana 'alaika rijal. Kemudian ketika Rasulullah menjelaskan tentang keutamaan seorang wanita yang ditinggal mati anaknya 3 orang, lalu wanita ini bertanya, bagaimana kalau 2? Tentunya dengan suara yang didengarkan. Nah, maka suara wanita bukan aurat, akan tetapi hendaknya seorang wanita apabila dia berbicara tidak diperbolehkan bagi dia al-khudu'u minal qaul, sengaja melemah lembutkan suaranya, ya, mendayu-dayukan suaranya. Maka ini yang tidak diperbolehkan. Ini yang tidak diperbolehkan. Demikian pula apabila suara wanita tersebut mendatangkan fitnah, walaupun wanita itu berbicara dengan suara dia wajar, tapi kalau mendatangkan fitnah, menimbulkan fitnah, maka tidak diperbolehkan. Nah, ya, walaupun sekedar menyampaikan salam, apabila menimbulkan fitnah, maka tidak diperbolehkan. Seorang pemudi menyampaikan salam kepada pemuda, atau sebaliknya, apakah secara langsung atau melalui telepon, maka apabila menimbulkan fitnah, maka yang demikian tidak diperbolehkan. Nah, di dalam hadis ini juga menunjukkan diperbolehkannya laki-laki mengajari wanita. Boleh. Yang afdal yang mengajari kaum wanita adalah wanita. Ini yang afdal. Akan tetapi kalau di sana tidak ada seorang wanita yang bisa memberikan pelajaran kepada mereka, maka boleh kaum lelaki tentunya dengan menjaga adab-adab. Nah, seorang lelaki mengajarkan ilmu kepada wanita di belakang hijab tentunya. Di balik hijab. Nah, dan tidak diperbolehkan secara langsung. Seorang lelaki mengajarkan ilmu kepada kaum wanita apabila aman dari fitnah. Maka ini adab-adab yang wajib untuk dijaga oleh seorang. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan tentang keutamaan orang yang ditinggal mati anaknya. Dari satu sisi tentunya apabila ada buah hati yang meninggal di tengah-tengah keluarga, satu yang menyedihkan, sangat menyedihkan. Apalagi kalau itu anak yang pertama, dia sedang merindukan seorang anak meninggal, subhanallah, sangat menyedihkan sekali. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kesedihan seorang muslim dan muslimah pergi tanpa ada pengganti begitu saja. Apabila seorang muslim atau muslimah ditimpa satu musibah, lalu kemudian dia bersabar dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan yang lebih baik dari apa yang dia sedihkan. Pasti. Dan itu kegembiraan di balik kesedihan seorang muslim dan muslimah. Oleh karena itu, dalam keadaan bagaimanapun, keadaan seorang muslim dan muslimah tetap dalam keadaan baik. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur kepada Allah. Ketika dia mendapatkan cobaan, dia bersabar menghadapi berbagai cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia mendapatkan kebaikan pula. Termasuk di antaranya apabila keluarga yang ditinggal mati anaknya. Anak yang sudah ditunggu-tunggu, naam, sudah berjalan, dijaga 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sudah ditiupkan padanya ruh, 5-6 bulan keguguran. Subhanallah. Sudah menjadi manusia, meninggal. Nah, atau sudah lahir, berjalan 1 tahun, 2 tahun,
3 tahun, 4 tahun, sedang lucu-lucunya meninggal. Nah, ini adalah suatu hal yang sangat menyedihkan tentunya. Akan tetapi, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, di balik itu adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang muslim itu bersabar dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Jalla wa ala. Balasan itu adalah surga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan surga tentunya adalah merupakan balasan terbaik. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan 3. Apabila seorang wanita ditinggal mati anaknya 3, maka itu akan menjadi penghalang baginya dari neraka. Yang dimaksud di sini bukan hanya wanita, tapi demikian pula seorang ayah, ya, pasangan suami istri, ayah dan ibu. Apabila anaknya meninggal 3 orang, dan yang dimaksud dengan anak 3 orang di sini yang belum mencapai usia balik, sebagaimana akan disebutkan nanti dalam riwayat yang berikutnya. Nah, maka akan menjadi penghalang dari neraka. Ini maksudnya boleh jadi orang tua tersebut melakukan perbuatan dosa yang dia berhak untuk dilemparkan ke dalam neraka. Namun sebabkan karena anaknya yang memberikan syafaat, maka dia pun tercegah dari dimasukkan ke dalam neraka, dan dia pun dimasukkan bersama dengan anaknya ke dalam surga. Nah, ini keutamaan. Lalu bagaimana kalau yang meninggal itu 2? Nah, disebutkan di dalam hadis ini bahwa wanita ini bertanya kepada Rasulullah SAW, wasnaini, bagaimana kalau 2 orang? Dan telah dijawab oleh Rasulullah SAW, wasnaini. Dan 2 juga termasuk. 2 juga termasuk. Lalu bagaimana kalau 1 orang? Di dalam hadis ini tidak disebutkan. Mungkin di antara keluarga ada yang kehilangan seorang anak saja. Gimana kalau hanya 1 orang? Nah, dalam hadis ini tidak disebutkan. Ada riwayat-riwayat yang lain yang ada tambahan. Seorang wanita bertanya gimana kalau 1 orang, maka Rasulullah menjawab 1 orang juga. Tapi tidak ada yang sahih. Namun hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwa 1 orang pun insya Allah termasuk di antaranya. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis qudsi, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma li'abdil mu'min 'indi jazaa'un idza qadadtu safiyahu thumma ihtasabahu illa al-jannah." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, tidaklah bagi hambaku yang mukmin balasan apabila aku mengambil darinya apa yang dia cintai. Maka di sini umum, hadis ini sifatnya umum. Apabila aku mengambil darinya apa yang dia cintai, safiyahu, buah hatinya diambil walaupun 1, kemudian dia mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya adalah surga. Balasannya adalah surga. Maka hadis ini juga menetapkan bahwa 1 pun insya Allah taala termasuk, dengan syarat apabila orang tua tersebut bersabar dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti penyebutan 3 di sini la mafhuma lahu. Ya, tidak bisa diambil pemahaman sebaliknya. Ya, artinya kalau kurang dari 3 tidak termasuk, tidak demikian. Bahkan 2 pun insya Allah termasuk, 1 pun insya Allah taala termasuk.
masuk dengan syarat dia bersabar dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti seorang berangan-angan, ya Allah, mudah-mudahan anak saya mati misalnya. Enggak boleh seperti itu. Enggak akan mati ya. Tidak boleh. Ya. Nah, atau misalnya istri sudah hamil tua, didoakan supaya mati biar menjadi pemberi syafaat. Nah, ini tidak diperbolehkan ya kawan. Nah, ini adalah sebuah takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, bukan dari kehendak kita. Nah, namun yang dimaksud di dalam hadis ini adalah apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan, memberikan ujian kepada sebuah keluarga, lalu kemudian dia bersabar menghadapi ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Lalu berkata Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Bashar Bundar qala haddatsana Bundar Muhammad bin Ja'far Rabi' Syu'bah qala haddatsana Syu'bah bin al-Hajjaj an Abdurrahman bin al-Asbahani Abdurrahman bin Abdullah an Zakwan Abu Salih As-Samman an Abi Sa'id al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadza, dari Abu Sa'id al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad atau dengan hadis yang sama. Wa an Abdurrahman bin al-Asbahani qala, namun ada jalur yang lain dari Abdurrahman bin al-Asbahani, beliau berkata, sami'tu Aba Hazim an Abi Hurairah, aku mendengarkan Abu Hazim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau mengatakan salasatan atau salasatun lam yablughul hinsa. Jadi yang dimaksud dari Abu Hurairah di sini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa 3 anak tersebut lam yablughul hinsa, yang belum mencapai usia balik. Yang belum mencapai usia balik. Maka dalam hadis Abu Hurairah ini ada tambahan faedah yang menunjukkan bahwa 3 anak yang dimaksud di sini apabila anak tersebut meninggal dalam keadaan mereka belum mencapai usia balik. Dan di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah bahwa atfalul muslimin fil jannah, anak-anak kaum muslimin apabila mereka mati dalam keadaan belum mencapai usia balik, maka mereka mendapatkan jaminan surga. Mereka mendapatkan jaminan surga. Lalu bagaimana dengan anak-anak musyrikin, anak-anak orang kafir yang mereka meninggal belum mencapai usia balik? Apakah mereka di dalam neraka? Terjadi khilaf di kalangan para ulama ya tentang anak-anak orang-orang kafir yang meninggal sebelum mencapai usia balik. Ada sebagian pendapat mengatakan bahwa mereka pada hari kiamat akan dikumpulkan di Arafah, di sebuah tempat, lalu mereka akan diuji pada hari kiamat nanti. Namun yang sahih wallahu ta'ala alam bahwa anak-anak orang-orang musyrik yang mereka meninggal dalam keadaan ghairu mumayyizin, belum mencapai usia tamyiz, yang belum mengerti apa-apa, mereka juga mendapatkan jaminan surga. Ya, berdasarkan pengumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrahnya, di atas Islamnya. Nah, dan dia belum terjadi perubahan. Ya, pada saat dia masih kecil, belum mumayyiz, dia belum bisa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Nah, meninggal dalam keadaan seperti itu, maka dia juga termasuk orang-orang mendapatkan jaminan surga. Dan telah disebutkan dalam kitab Ta'bir dalam Sahih Bukhari, hadis yang panjang yang juga menyebutkan bahwa anak-anak musyrikin mereka menjadi khuddam fil jannah, pelayan-pelayan di dalam surga, yang menunjukkan bahwa mereka pun
mendapatkan jaminan surga insyaallah taala. Kecuali apabila ya anak kafir tersebut mendekati usia balik. Yani belum mencapai usia balik, namun dia sudah mengerti, ya, atau yang diistilahkan dengan murahib. Dia mendekati usia balik, dia sudah mengerti apa itu Islam dan seterusnya, lalu kemudian dia tetap berada di atas kekufurannya, maka dia terancam neraka. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika menjenguk seorang anak Yahudi dalam Sahih Muslim, beliau menjenguk seorang anak Yahudi yang dalam keadaan sakit sekarat, maka beliau mengatakan pada anak tersebut, wahai bulan, ucapkan la ilaha illallah. Nah, maka anak ini bingung, dia melihat Rasulullah dan dia melihat ayahnya Yahudi, sampai akhirnya ayahnya mengatakan kepada anak yang sakit, Afiq Abul Qasim, turuti apa permintaan Abul Qasim. Maka akhirnya dia belum mati, dia pun mengucapkan la ilaha illallah. Maka setelah dia meninggal, Rasulullah SAW keluar sambil beliau mengatakan, alhamdulillah alladzi anqadha hadzal walada minan nar. Alhamdulillah yang telah menyelamatkan anak ini dari neraka. Berarti apa? Kalau dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, dia terancam neraka meskipun belum mencapai usia balik. Maka ini ma'asyar rahimahullah yang kita jelaskan pada pertemuan kita di malam hari ini. Semoga Allah Jalla wa Ala memberikan faedah dari apa yang telah kita pelajari dan memberikan tambahan ilmu kepada kita sekalian, memberikan taufik istiqamah di atas jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ini ada beberapa pertanyaan. Apa hukumnya wanita yang menggunakan perhiasan gelang pada kakinya? Boleh. Nah, diperbolehkan. Dan bahkan ini adalah sesuatu yang telah ma'ruf semenjak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja seorang wanita apabila dia memakai gelang kaki tidak diperbolehkan dibunyikan, ya, sehingga didengarkan oleh orang-orang yang bukan mahram yang ada di sekitarnya. Dia keluar rumah sengaja ditantang dia bunyi-bunyi. Nah, orang sudah tahu kamu punya gelang kaki kan. Nah, maka yang mungkin tidak diperbolehkan. Nah, tapi memakai gelang di kaki hukumnya boleh. Bolehkah memakai anting-anting untuk anak bayi yang baru lahir, anak bayi yang wanita? Boleh insyaallah. Apakah benar bahwa kita dilarang untuk memakai obat penumbuh jenggot? Apakah larangannya sampai tingkat yang diharamkan? Nah, ya biarkan, tidak usah memakai alat-alat atau obat tertentu. Biarkan. Nah, beda kalau botak ya, rambut tidak tumbuh gitu, itu aib. Artinya itu tidak sejalan dengan kebiasaan orang. Nah, maka diperbolehkan. Itu kalau jenggot, memang manusia ada yang berjenggot, ada yang tidak berjenggot. Nah, yang tidak berjenggot juga bukan merupakan aib. Nah, biarkan seperti itu. Kalau tumbuh, alhamdulillah. Nah, jangan sampai tumbuh malah nyesel nanti. Nah, dibiarkan seperti itu. Hadis pertama yang Ustaz bacakan tadi, mungkin yang dulu ya, menjelaskan bahwa Nabi mendatangi para wanita untuk memberi nasihat. Di situ tidak disebutkan ada tabir atau hijab antara Nabi dan para wanita. Pertanyaan, bolehkah dengan hadis ini menjadi dalil
mesti setiap hadis itu harus disebutkan tabirnya. Ya, jangan selalu dipaham bahwa setiap Rasulullah bertemu wanita mesti tanpa tabir. Kenapa? Karena tidak disebutkan tabir. Oh, tidak. Nah, masalah hukumnya apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Asal hukumnya berhijab. Ya, asal hukumnya ada hijab. Nah, ini yang pertama. Sebagaimana disebutkan oleh fatwa Lajnah Daimah dalam hal ini. Kemudian yang kedua, juga harus diperhatikan bahwa ada kekhususan-kekhususan yang dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bisa dilakukan oleh selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagian para ulama menyebutkan bahwa bagi Rasulullah, beliau boleh mendatangi seorang wanita, ya, meskipun tanpa hijab, yang tidak diperbolehkan bagi selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya, ketika terjadi dialog Rasulullah dan Khawlah dalam yang menyebabkan turunnya ayat Al-Mujadilah, kalaulah dikatakan bahwa itu Rasulullah bersama Khawlah, ya, berdua, kalau dikatakan demikian itu adalah urusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan itu pun tidak jelas menunjukkan hal tersebut. Karena di situ ada Aisyah radhiyallahu ta'ala. Nah, kalau tidak diperbolehkan ya kawan menggunakan nas-nas yang mutasyabihah yang sama-sama kemudian meninggalkan nas-nas yang muhkam. Ya, meninggalkan nas-nas yang muhkam. Tidak diperbolehkan demikian. Lalu kemudian mempermudah, boleh saja laki-laki mengajari akhwat walaupun tanpa hijab. Nah, yang akan menimbulkan fitnah. Wallahu musta'an. Mohon penjelasan bagaimana hukum tentang pajak tanah dan bangunan, dibolehkan atau tidak? Tidak diperbolehkan. Itu adalah harta yang terhormat bagi seorang muslim. Ya, tidak ada kewajiban bagi seorang muslim kecuali apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti membayar zakat. Dan misalnya, adapun diwajibkan membayar pajak bumi, pajak bangunan, ya, atau pajak yang lainnya, maka ini termasuk di antara kezaliman pemerintah. Tapi kalau pemerintah sudah menetapkan bahwa kita untuk membayar, sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innakum satarawna ba'di ajra wa umurkum firuna. Sesungguhnya kalian akan melihat nanti munculnya pemerintah yang mengambil hak-hak kaum muslimin, mengambil hak rakyatnya, merampas harta rakyatnya. Nah, lalu kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Fama ta'muruna ya Rasulullah? Apa yang kau perintahkan kepada kami?" Nah, kata Nabi SAW, "Addul haqqal ladzi 'alaikum wa sallallahu haqqakum." Adapun yang menjadi kewajiban kalian dalam hal taat kepada pemerintah, tunaikan. Ya. Adapun ketika mereka merampas milik kalian, minta kepada Allah, sallallahu haqqakum. Hak kalian yang diambil oleh mereka, minta kepada Allah. Yani sabar. Ya, berikan. Nah, selesai. Ya, urusannya nanti di akhirat. Nah, makanya yang seperti ini tidak diperbolehkan. Bagaimana apabila seorang senantiasa bersedekah dan berbuat sosial kepada sesama, tapi enggan mendirikan sholat? Apakah amal perbuatan dapat menyelamatkannya pada yang kiamat? Nah, orang ini dalam bahaya yang besar, dikhawatirkan kekufuran karena meninggalkan sholat. Nah, tidak cukup seorang itu hanya bersedekah saja. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Nah, tidak ada yang mencegah diterimanya nafkah dan sedekah mereka disebabkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Maka dengan kekufuran
Allah, tapi dia melalaikan sholatnya, melancarkan sholatnya, maka orang demikian dalam bahaya yang sangat besar sekali, khawatirkan kekufuran. Sebagian para ulama menghukumi orang demikian murtad, kafir, keluar dari Islam. Apakah boleh memanggil saudara kita ikhwan dengan panggilan Abu, bahkan kadang disingkat Bu? Nah, ya memang di Indonesia ini luar biasa ya, singkat menyingkat nama ini. Nah, ya, Muhammad jadi Mu, Abdullah jadi Dul. Nah, memang, ya seperti itulah. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Ya. Nah, itu selama tidak ada unsur celaan, insyaallah Ta'ala tidak mengapa yang demikian. Insyaallah tidak mengapa yang demikian, karena itu sudah menjadi sesuatu yang sifatnya kebiasaan sebuah masyarakat. Nah, apakah dipanggil dengan Abu, Fulan atau Akhi, insyaallah al-amru sahih, ya, dalam perkara ini tidak sulit, insyaallah terserah. Bagaimana cara membaca Al-Fatihah bagi makmum pada saat sholat yang membaca Al-Fatihah dengan jahar? Ini sudah sering kita sebutkan. Apakah setelah imam membaca Alhamdulillah kemudian kita ikuti, ya, atau apabila tidak memungkinkan dibiarkan sampai selesai, sampai kita membaca amin, lalu kemudian kita membaca Al-Fatihah setelahnya. Apa kita bisa menyumbang satu yayasan yang mengikuti syarat, mengaku syarat, mengadakan daurah di beberapa masjid di Balikpapan dengan fasilitas yang kita dapat, akan dipromosikan perusahaan yang menyumbang. Promosi akan ditulis nama perusahaan di spanduk yang dipasang. Allah alam apa maksudnya. Nah, yang jelas kalau yang dimaksud adalah daurah salafiyah yang di dalam mengajarkan sunnah, maka insyaallah Ta'ala tidak mengapa. Apa kita tetap selalu taat pada pemerintah dengan sistem demokrasi? Masalah sistem pemerintahan itu berbeda dengan masalah ketaatan. Nah, ketaatan pada pemerintah selama bukan dalam urusan kemaksiatan, kewajiban untuk taat pada pemerintah muslim. Adapun masalah sistem demokrasi, ini permasalahan yang lain. Demokrasi bukan dari Islam, dan seorang muslim wajib untuk berlepas diri dari segala sistem yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, namun dalam urusan ketaatan pada pemerintah tetap taat selama bukan dalam perkara kemaksiatan. Maka kedua hal ini harus dibedakan. Al-jihah mufakkah. Ya, jadi arahnya berbeda. Bagaimana sikap Ahlussunnah Jamaah pada pemilihan presiden 2009 yang semua calon presidennya tidak memihak kepada umat Islam untuk membubarkan Ahmadiyah? Dari mana antum tahu? Nah, walhasil ma'asyiral ikhwan, ini termasuk di antara sistem demokrasi. Nah, cari jalan selamat dengan tidak ikut campur dalam pesta demokrasi itu lebih baik, lebih melihara agama kita. Alhamdulillah, siapapun yang menjadi presiden, kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Azza wa Jalla mengembalikan umat ini kepada kejayaannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada umat ini agar mereka mengerti tentang agamanya, agar mereka kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kemudian mereka kembali berhukum dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab siapapun yang menjadi presiden, hukumnya ya tetap hukum itu juga. Nah, hukumnya sama. Ya, apakah seorang ikut campur dalam pemilu tersebut akan memberikan pengaruh? Tidak memberikan pengaruh sama sekali. Maka mencari jalan selamat yang tidak ikut-ikutan,
tidak golongan ini, tidak golongan itu, dan tidak golput. Pokoknya tidak ikut campur. Nah, karena ada golongan lain juga, golput namanya. Nah, kita bukan golput juga, bukan gol-gol yang lain juga. Nah, maka tidak ikut campur sama sekali. Wallahu